Interaksi sosial pada masa praaksara. Sejak abad pertama Masehi, kontak dagang Nusantara dengan India berkembang. India menawarkan tekstil untuk dibarter dengan rempah. Rempah-rempah Nusantara pun membanjiri pasar Romawi. Romawi ketika itu tengah menikmati Pax Romana yang meningkatkan permintaan atas rempah. Pada masa praaksara, wilayah yang dilintasi jalur rempah membentang sampai Sri Lanka, India, Afrika, dan Madagaskar. Nenek moyang bangsa Indonesia itu adalah ras Australomelanesioid yang datang ke Nusantara kurang lebih tahun 2500 sebelum Masehi atau sekitar 4500 tahun yang lalu. Diperkirakan mereka datang dari Asia bagian tenggara setelah sebelumnya bermigrasi dari Laut Tengah dan menetap di India. Pernyataan tersebut menurut Restu Gunawan dan kawan-kawan tahun 2013. Sumber lain menyebutkan mereka adalah gelombang pertama bangsa Melayu Austronesia atau bangsa Proto-Melayu yang datang ke Nusantara dari Yunan, Tiongkok melalui dua jalur, yaitu jalur barat dan jalur timur pada 1500 sebelum Masehi. Tentang jalur rempah merupakan jaringan niaga tertua dalam peradaban manusia. Warisan nenek moyang kita sejak 4.500 tahun yang lalu, jalur ini dibangun jauh sebelum dinasti Han Tiongkok. Nenek moyang Indonesia meninggalkan warisan tak ternilai, yaitu jalur rempah. Nusantara sendiri memiliki titik nol dari semua tata niaga rempah di dunia, mulai dari pala, cengkeh, dan cendana di bagian timur Nusantara hingga ladang merica, kemenyan, dan kapur barus di belahan barat Nusantara. Selain itu, karena rempah-rempah Nusantara, dunia mengalami kemajuan teknologi, pelayaran, dan maritim dunia yang melahirkan era penjajahan samudra. Lebih dari pada itu, di setiap simpul jalur rempah terjadi perjumpaan lintas suku bangsa yang menghasilkan pertukaran budaya. Jadi di sini itu jalur rempah didapatkan melalui penyebaran bangsa Tiongkok ke daerah-daerah pelosok di Indonesia. Hasil kebudayaan pada masa praksara yaitu pertama, kemampuan berlayar nenek moyang Indonesia ditunjukkan melalui gambar perahu, layar, dan manusia dengan senjata terselip di pinggang sejak 4.500 sampai 5.000 tahun yang lalu di situs Ilang Kacamata, Kalimantan Selatan. Mereka adalah kelompok manusia berbahasa Austronesia yang masuk ke pedalaman Kalimantan melalui jalur sungai dengan kendaraan perahu, rakit, dan dayung. Terima kasih. Nomor 2, juga beberapa lukisan, yaitu lukisan perahu serta lukisan penari serta ada gendang logam di batu situs Hirsorot, Entapa di Kisar, Maluku. Di situs tersebut juga ditemukan gendang tongson dari Vietnam Utara dan Tiongkok Barat Daya arah kurang lebih 2.500 tahun yang lalu. Penemuan ini menunjukkan pada kurang lebih 2.500 tahun yang lalu sampai 3.500 yang lalu atau zaman logam, nenek moyang bangsa Indonesia telah berlayar hingga Vietnam membarter pala dan cengkeh dengan gendang dan kebutuhan pokok yang lain-lainnya. Terima kasih. Galeri mesin terdapat lukisan yang menggambarkan ekspedisi kapal besar yang diprakarsa Ratu Hatshepsut berkuasa di 1503 sampai 1482 SM. Di bawah lukisannya tertera huruf hieroglif yang menjelaskan kapal itu membawa pulang berbagai jenis tanaman dan bahan wewangian untuk pemujaan di Terka, sebuah situs kuno di Mesopotamia, sekarang Suriah. Ditemukan jambangan bersisi cengkeh di gudang dapur rumah sederhana tahun 1721 SM, Leget 1982. Selain itu di dalam lubang hidup Ramses II 1224 SM ditemukan lada hitam sebagai hampa bahan pengawetan alami. Rempah-rempah tersebut diyakini bahwa dibawa oleh para pelaut Nusantara.